Hello teman-teman, welcome back with me, I Can. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah story horror ya teman-teman. Jadi story horror kali ini berjudul tentang Malam Minggu Berdarah. Oh my love, kok ngeri banget ya judulnya, Malam Minggu Berdarah. Oke, so kita harus banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerita story horornya. Oke, apakah cerita story kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing? I don't know, so kita yang sebanyak ngomong, kita langsung mulai aja. In 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, kita ngechat ke si Louis. Louis kata kita, malam minggu nih, sini ngopi katanya. Oke, kita ngajakin Louis ngopi karena katanya sekarang tuh lagi malam minggu. Biasalah nongkrong, mungkin anak tongkrongan. Iya, sok aja kata si Louis. Gua lagi di depan rumah pacar gua katanya. Oh iya, gua lupa, lu kan baru aja punya pacar ya. Oke, si Louis ternyata lagi apel di rumah pacarnya teman-teman. Yah, jadi nggak ikut ngopi nih. Nggak dulu Arhan. Oke, nama kita Arhan teman-teman. Ya udah deh, by the way, lu ngapain di depan rumah pacar lu, kata si Arhan. Kenapa nggak di dalam? Kenapa nggak di dalam katanya? Oh, kita lihat. Sebenarnya gue lagi nunggu pacar gue keluar. Hah, gimana maksudnya, kata si Arhan. Oke, apakah pacarnya si Louis tuh belum keluar rumah atau gimana nih? Pacar gue gak keluar-keluar rumah, padahal gue udah panggil-panggil, gue udah miss call, gue udah spam chat katanya. Oke, tetap aja dia gak keluar. Terus lu nunggu di depan rumah dia, kata si Arhan. Louis, mungkin pacar lu gak mau ketemu lu, kata si Arhan. Oke, belak-belakan banget si Arhan ya. Gak mungkin, kata Louis. Oke, katanya gak mungkin. Orang gua bilang dulu sebelum ke rumahnya dan dia bilang oke. Oh, disini aneh sih. Kalau emang udah bilang si Louis ke pacarnya mau ke rumah pacarnya, kenapa pacarnya gak keluar rumah ketika Louis udah datang di rumahnya? Oke, ya elah, dari kapan lu nunggu di depan rumahnya? Ya dari jam 8, kata Louis. Oh my love, sekarang udah jam setengah 12 malam dan si Louis nunggu di depan rumahnya pacarnya dari jam 8 temen-temen. Apa? 3 jam lu nunggu di depan rumahnya? Iya, kata Louis. Lu gila ya, kata si Arhan temen-temen. Gua sayang sama dia, gua mau ketemu dia. Oh my love, tapi kalau dia nggak keluar rumah, buat apa ditungguin? 3 jam itu lama banget katanya. Oke, gimana dong, kata Louis. Apa gua dobrak aja pintunya? Mending lu pulang, kata Arhan. Kok malah mau didobrak pintunya? Aneh banget sih Louis. Tapi gua ngedenger suara dari dalam. Berarti pacar lu emang gak mau ketemu lu, kata si Arhan. Gua dobrak aja pintunya. Hah, Louis, apa-apaan sih? Lu jangan malu-maluin dah. Lu harusnya nyadar diri, kata si Arhan. Udah pulang aja, jangan macem-macem. Nanti keluarganya malah keganggu. Oke, di sini Louis katanya mau ngedobrak pintunya pacarnya, rumah pacarnya, karena pacarnya nggak keluar rumah gitu. Firasat gua bener, kata Louis. Oh, gua udah dobrak pintunya. Wow, kok lantainya penuh dengan darah teman-teman. Louis, itu rumah pacar lu, kata si Arhan. Iya, ini rumah pacar gua, Arhan, kata si Louis. Gua udah punya firasat, kata Louis. Oke. Soalnya dari luar gua kayak nyium bau amis gitu. Gawat sih, kayaknya itu seperti darah bekas pembunuhan. Oh my love, apakah pacarnya Louis menjadi korban pembunuhan? Gua mau cari pacar gua dulu, kata Louis. Hati-hati Louis, kita nggak tahu apa yang udah terjadi di situ. Oke, di sini Louis langsung mau nyari pacarnya ya, takutnya pacarnya kenapa-napa gitu. Gak ada orang sama sekali, tapi gue curiga sama satu kamar.
Kayaknya ini kamar pacar gua, soalnya di pintunya ada nama Nita. Oke. Jadi nama pacar lu Nita. Ya udah, coba lu buka pintunya. Gua khawatir pacar lu kenapa-napa, kata si Arhan. Jadi nama pacarnya Luis itu si Nita, teman-teman. Dan kita lihat, gua udah buka pintunya. Ternyata gak dikunci. Kamarnya gelap, kata Luis. Jadi gimana? Ada pacar kamu? Luis, lu yakin gak akan lapor polisi? Nah iya, kenapa gak lapor polisi aja? Oke. Gua akan lapor polisi dulu. Oke, maksudnya gimana? Tunggu, itu apa ya? Kayak ada yang ngegantung di deket jendela. Apa Luis? Lu nemu apa? Kata si Arhan. Arhan? Oh, itu apaan? Luis? Itu apa ya? Gelap, gak kelihatan. Oke. Lu jangan pura-pura bego, kata si Luis. Udah jelas-jelas itu kepala yang digantung. Kepala siapa, Luis? Apa kamu mengenalnya? Arhan, itu kepala pacar gua, kata Luis. Bangsat. Oke, jadi ngomong kasar kan? Siapa yang udah bunuh pacar gua dengan cara kejam kayak gini? Gua bakal bunuh balik, kata si Luis. Oh my love, ternyata itu adalah kepala pacarnya yang digantung di kamarnya deket jendela, teman-teman. Wah, ini perbuatan siapa nih? Luis, lu harus santai dulu, jangan kebawa emosi, kata Arhan. Lu gak ngerasain gimana ada di posisi gua, kata Luis. Ngeliat kepala pacar gua tergantung di hadapan gua. Ya, gua tahu, tapi harus tetap tenang dulu, kata si Arhan, teman-teman. Iya sih, karena itu sangat penting, teman-teman. Kita harus tenang, jangan kebawa emosi dulu ya. Intinya gue bakal bunuh orang yang udah bunuh pacar gue. Oke, Luis sangat-sangat marah. Dia benar-benar punya dendam, teman-teman. Luis, orang tuanya kemana? Ada nggak? Gue nggak lihat orang tuanya, kata si Luis. Kalau misalkan yang bunuh Nita adalah orang tuanya sendiri, gimana? Apakah lu bakal tetap ngebunuh ortunya? Oke. Kalau ortunya yang ngebunuh pacar gua, oke, berarti dia nggak bisa dibilang orang tuanya lagi, dan gua berhak membunuhnya. Oh my love, Luis bener-bener, wah, udah nggak bisa ditahan Luis ya. Lu nggak akan lapor polisi. Kalau gua lapor polisi, gua gak bakal bisa bunuh orang itu. Oke, kecurigaan pertama itu adalah orang tuanya, karena Luis tidak menemukan orang tuanya di sana, teman-teman. Jadi bisa saja yang membunuh si Nita itu adalah orang tuanya sendiri, tapi kita nggak tahu sih. Gua mau nyari sesuatu dulu, kata si Luis. Nyari apa, kata Arhan. Oke. Gua mau muterin rumah pacar gua dulu. Muterin? Siapa tahu ada orang dan ada pelakunya. Hati-hati Luis. Oke. Arhan, kata Luis. Gua dengar suara orang nangis di suatu kamar. Tunggu. Hati-hati, Luis. Oke. Lu jangan gegabah, kata si Arhan. Oke, di sini Luis mendengar suara dari kamar, teman-teman. Suara orang nangis. Arhan, ternyata itu orang tuanya Nita, pacar gua. Hah? Kenapa ortunya nangis, kata si Arhan, teman-teman. Ternyata bukan ortunya yang ngebunuh Nita, kata Luis. Lah terus siapa? Kakaknya Nita. Ortunya cerita ke gua, katanya kakak Nita pacar gua baru aja pulang dari luar kota. Oke, jadi kakaknya pacarnya si Luis tuh baru aja pulang dari luar kota. Kakaknya pernah bilang ke Nita jangan pacaran sebelum kakak nikah. Apa, kata si Arhan. Oh my love. Ya, tapi ketika kakaknya pulang ke rumah, kakaknya tahu jika Nita mau diapelin sama gua. Kakaknya marah. Dia bener-bener marah sama Nita. Dan akhirnya pertengkaran pun terjadi. Oke. Dan kakaknya ngebunuh Nita. Lagian kenapa sih kakaknya gak nikah aja? Oh my love. Jadi kakaknya yang ngebunuh si Nita dengan cara yang kejam, teman-teman. Hanya karena si Nita itu pacaran gitu kan, sedangkan kakaknya masih belum punya pasangan.
Kata ortunya, kakaknya sibuk sama karirnya. Oke, karirnya. Louis, mending lu pulang. Itu udah urusan keluarga mereka. Ya juga sih, itu udah urusan keluarganya si Nita, teman-teman. Tapi semua ini gara-gara gua, kata Louis. Lu gak salah, kata si Arhan. Yang salah itu Nita, gak jujur sama lu. Arhan, orang tua Nita nangisnya semakin kenceng. Oke. Nyuruh gua buat kabur dan panggil polisi. Ya udah cepetan, panggil polisi, bukan malah diem aja, kata Arhan. Tapi telat, kata Louis. Oke. Louis mengirimkan sebuah foto. Oh, kakaknya udah ada di hadapan gua. Oh my love. Itu kakaknya si Nita, teman-teman. Bajunya berlumuran darah. Apakah itu darahnya Nita ya? Louis, itu kakaknya Nita. Pakaiannya berlumuran darah. Louis. Oke. Louis. Oh, balas Louis. Louis gak balas, teman-teman. Kakaknya Nita pun membunuh Louis dan menggantung kepala Louis di sebelah kepala Nita. Oh my love, kejam banget sih. Sadar jika hidup dan karirnya sudah hancur, kakaknya Nita pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Oh my love, teman-teman. Pada akhirnya semuanya meninggal, teman-teman, kecuali orang tuanya ya. Jadi kakaknya Nita tuh, dia itu kayak pernah bilang ke Nita supaya jangan pacaran, jangan punya pasangan sebelum kakaknya punya pasangan. Tapi pada akhirnya si Nita malah pacaran sama si Louis. Dan ketika kakaknya pulang dari luar kota, kakaknya mengetahui jika si Nita ini pacaran sama Louis. Dan akhirnya kakaknya sakit hati, kakaknya marah dan bertengkar dengan Nita hingga membunuh Nita, teman-teman. Gak hanya itu, kakaknya pun membunuh si Louis ya, pacarnya Nita. Tapi kakaknya sadar kalau misalkan apa yang ia lakukan itu telah merusak hidupnya, teman-teman, telah merusak karirnya. Jadi kakaknya pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Bundir ya, oh my love. Ya oke teman-teman, mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini ya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kali ini dapat buat kalian merinding atau malah garing? Komen di bawah. Ya oke, mungkin video kalian cukup sampai sini aja. Thank you for watching this video. Mohon maaf perbuatan perkataan yang tidak enak sengaja maupun tidak disengaja. Oke, saya Sakir and see you next time.